Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sorry ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat, semangat, serta bahagia ya, sorry ya. Alhamdulillah, Ustazah ucapkan lagi selamat kalian sudah naik kelas 3, maka semangatnya pun juga harus lebih bertambah ya, harus makin semangat. Kita hari ini akan belajar lambang, bilangan, dan nilai tempat. Ya, sorry ya. Sebelum kita mulai, saya harap kalian menerapkan lagi adab-adab sebelum belajar. Adab sebelum belajar. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka niatkanlah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, berdoa ya soli-solia agar kalian dapat belajar dengan mudah dan barokah. Yang ketiga, menyimak dan duduk rapi. Ustazah harap ini materi terakhir kalian dan Ustazah harap kalian menyimak, duduk rapi materi video Ustazah dari awal sampai akhir ya soli-solia. Yang keempat, siapa yang belum berwudu silakan berwudu terlebih dahulu. Dan yang kelima, kalian boleh banget mencatat ilmu, mencatat materi yang kalian rasa perlu ditanyakan kepada Ustazah ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sorry ya, Ustazah akan bertanya, apa itu bilangan cacah? Ada yang tahu dan masih ingat apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah apa, Ustazah? Bilangan cacah yaitu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu angka yang dimulai dari 0 sampai seterusnya ya, soli-solihah. Nah, sekarang masih ingat soli-solihah? Di kelas 1 dan 2, kalian sudah mengenal bilangan cacah. Sampai angka berapa? Siapa yang masih ingat? Ratusan, Ustazah. Alhamdulillah, betul. Kita sudah mengenal angka sampai angka 999. Ratusan hingga hampir saja ribuan. Sekarang, di kelas 3 ini, kalian akan menambah angka sampai ribuan, yaitu sampai 10.000. Masya Allah, banyak sekali ya. Sudah siap soli-solihah? Siap, Ustazah? Baik, soli-solihah, sekarang kita akan mulai belajar mengenai lambang, bilangan, dan cara membacanya. Jadi, Ustazah harap soli-solihah tetap menyimak materinya, duduk rapi dan tenang, karena kita akan
mulai belajar bagaimana cara membaca lambang bilangan cacah dari ribuan. Sudah siap soli-soli ya? Alhamdulillah, sudah siap belajar lagi ya soli-soli ya? Sekarang Ustazah bertanya lagi. Ustazah menyebutkan lambang bilangan. Ada yang masih ingat apa itu lambang bilangan? Sebelumnya perhatikan gambar berikut di bawah ini. Coba tebak mana lambang bilangan. Nah, di situ ada sebuah 3 gambar yang berisikan tulisan, di mana ada 2 tulisan angka dan 1 tulisan huruf. Ada yang bisa menjawab? Ya, 89. 1220 Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah, betul semua. Kalian betul karena kalian menyebutkan angka. Karena apa? Lambang bilangan itu yang ditulis dengan angka. Jadi seperti 89, 1120, dan angka-angka lainnya ketika ditulis itu namanya lambang bilangan. Lalu yang ditulis huruf apa Ustazah? Namanya nama bilangan karena ditulis dengan huruf seperti 125. Alhamdulillah, insya Allah masih ingat ya soli-soli ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Baik soli-soli ya, sekarang agar lebih mudah untuk membaca lambang bilangan, tentu kalian harus ingat dulu nilai tempatnya. Ya soli-soli ya. Ingat ya, jika satu digit angka bernilai satuan. Sebelumnya, digit itu apa? Digit itu adalah letak angka pada bilangan. Jadi, ada angka. Di mana letaknya? Di paling kiri atau di paling kanan? Di paling tengah, akhir, atau di awal? Jika ada satu digit angka, maka bernilai satuan. Jika 2 digit, bernilai puluhan. Jika 3 digit, berarti bernilai ratusan. Jika 4 digit, bernilai ribuan. Saya akan berikan contohnya. Jika satu digit itu seperti hanya ada angka 3 berdiri sendiri. Itu namanya satu digit. Maka ini namanya satuan, menempati nilai satuan. Kemudian jika 2 digit seperti angka 56, 56, maka ini bernilai puluhan. Kemudian jika 3 digit, maka 198 atau 198 ini bernilai ratusan, dan 4 digit seperti 100 atau 1000 1000 ini bernilai ribuan. Cara membacanya kita harus melihat dari yang paling depan dulu. Ini kita lihat dulu yang paling depan ya soli-soli ya. Kemudian angka 0, ketika ada angka 0 itu tidak perlu dibaca ya. Seperti ini misal contohnya, 1.00. Di sini angka yang paling depan adalah 1. Kemudian menempati nilai ribuan, maka dibaca 1000 atau 1000. Untuk lebih mudahnya dibaca 1000, maka angka 30 ada angka 00 yang sebanyak 3 kali ini tidak dibaca langsung, dibaca 1000 atau 1000. Kemudian ini ada 1560, maka kita membaca dari depan dulu. 1 ribuan berarti 1000, 500-an, 560, maka 1.56.0 dibaca 1560. Kemudian ada lagi 892. Di sini ada 3 angka. Ketika ada 3 angka, 3 digit, maka nilainya ratusan. Maka di sini dibaca 892. Jadi kalian harus membaca dari ribuan, dari angka yang paling depan ya. Jadi kalau di sini adalah bernilai ratusan, maka ratusan, puluhan, dan satuan terlebih dahulu. Maka di sini dibaca 892. Kemudian angka 96.
angka 96 dibaca 96. Di sini ada angka 8 dibaca 8. Insyaallah mudah ya soalnya Ustazah akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara membaca lambang bilangan ribuan. Perhatikan terus ya ya. Baik ya, sekarang Ustazah akan menjelaskan secara detail bagaimana cara membaca bilangan ribuan. Di sini sudah ada angka 1.000. Jadi di sini harus diberi tanda titik ya ya ketika sudah menunjukkan ribuan. Sekarang perhatikan, di sini Ustazah sudah membuat tanda panah berwarna merah. Maka 1 di sini, 1 yang paling depan bernilai, jika 4 digit angka, ya ribuan. Maka 1 dibaca 1000 atau 1000. Kemudian 00-nya tadi dibaca tidak Ustaz? Tidak ya. Tidak dibaca. 00 di belakangnya ini tidak dibaca. Maka 0 yang di tengah tidak dibaca. 0 lagi tidak dibaca. 0 lagi tidak dibaca. Maka langsung dibaca. 1.00 dibaca 1000. Ingat ya, ya. Kalian membacanya dari nilai tempat yang paling depan terlebih dahulu. Kemudian angka 0 tidak perlu dibaca. Maka ketika sudah ada 4 digit angka dan di depannya ada angka 1, langsung saja dibaca 1000. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Baik solihah, sekarang sudah ada perubahan di mana ada angka 2 yang paling terakhir. Maka bagaimana cara membaca bilangan 1.002? Nah, kita baca dulu dari yang paling depan. 1 di sini menunjukkan ribuan. Maka 1 dibaca 1000. 0 dibaca tidak dibaca ya. 0 tidak dibaca. 0 tidak dibaca. Kemudian angka 2 di sini menempati nilai satuan. Maka 2 dibaca 2. Maka dari itu, bilangan 1.002 dibaca 1002. Jadi, langsung angka 1-nya yang paling depan dan 2 yang paling belakang. Maka angka 00 di sini tidak dibaca ya, ya. 1.002 dibaca 1002. Insyaallah, barakallahu fikum. Kita lanjut contoh berikutnya ya, ya. Nah, sekarang sudah berubah angka lagi. Perhatikan, 1.900. Bagaimana cara membacanya? Ada yang sudah bisa? Kita perhatikan angka yang paling depan. 1 di sini, Ustazah tarik garis panah warna merah, maka dibaca 1000. Kemudian 9. 9 ini menempati nilai tempat apa? Ketika di sini ribuan, maka di sini ratusan. Maka dibaca 900. Kemudian 0. 0 di sini dibaca tidak? Tidak dibaca. 0 tidak dibaca. 0 tidak dibaca. Maka 1.900 dibaca apa? 1900. Maka 00 di sini ini tidak dibaca ya, ya. Insyaallah mudah ya, ya. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Baik, ya, sudah berbeda angka lagi, di mana ada angka 0 di paling akhir. 1.620. Bagaimana cara membacanya? Ada yang sudah bisa? Kita mulai dari yang paling depan. 1. 1 di sini maka bernilai ribuan. 1 dibaca 1000. Kemudian 6. Angka 6 dibaca 600. Ya, karena menempati nilai tempat ratusan. Kemudian 2. 2 dibaca 20. Tepatnya puluhan ya, ya. Dan 0 dibaca tidak? Tidak dibaca. 0 tidak
dibaca. Maka 1.620 dibaca 1620. 1620. Insyaallah makin paham ya sore-sore ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang sudah ada lagi perubahan angka, di mana tidak ada angka nolnya, maka semua angka di sini dibaca, ya. Kita mulai dari paling depan, 1, maka dibaca 1000. Kemudian 3, dibaca berapa? 300, betul. Kemudian angka 2, nempatin nilai tempat puluhan, maka 2 dibaca 20. Dan angka 5 yang paling akhir, dibaca 5. Jadi semuanya dibaca ya soy-soy ya ketika tidak ada angka nol. Semuanya sudah menempati nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Maka 1.325 dibaca 1325. 1325. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah mudah dipahami ya soy-soy ya. Jika kalian merasa kurang paham, kalian boleh putar-putar ulang videonya ya. Atau ditanyakan kepada ustazah. Kita lanjut berikutnya ya. Baik soli-soli ya, tadi kita sudah belajar bagaimana cara membaca lambang bilangan ribuan. Sekarang kita baca sama-sama lambang bilangan sampai 10.000 pada tabel di bawah ini ya. Kita baca sama-sama. Ustazah berharap kalian juga mengikuti ketika Ustazah berbicara. Kalian juga mengikuti cara membacanya ya. Kita mulai dari sekarang. Dari tabel yang pertama. 1.000 dibaca 1000. 1.000 dibaca 1000. Ya, di sini Ustazah sudah kasih tanda jika angka maka lambang bilangan. Jika huruf atau cara membacanya maka disebut nama bilangan. Kita lanjut lagi ya. 2.007. 2.007 dibaca 2007. Ingat, 00 tidak dibaca. Angka 0 tidak dibaca. Kita lanjut lagi. 3.048 dibaca 3048. 4.975. 4.975 dibaca 4.975. Ustazah ulangi. 4.975 dibaca 4.975. 5.070. 5.070 dibaca 5070. Nah ya soal-soal ya, angka 00 di sini tidak perlu dibaca. Jadi kalian langsung melihat angka yang menempati paling depan di sini, maka 5.000, ribuan, 5.000 dan di sini 70-an, maka 70. 6.019. 6.019 dibaca 6019. 6019. 7.500. 7.500 maka dibaca 7.500. 7.500. Kemudian 8.000.
Dibaca 8.590. Tuh, 9.423. 9.423 dibaca 9.423. 9.423. 10.000 dibaca 10.000. 10.000. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita sudah membaca sama-sama lambang bilangan 1000 sampai 10.000 secara acak ya. Langsung lompat. Jadi di sini Ustazah ingatkan lagi, kalian membacanya dari angka yang paling depan. Dan 0-0-nya, angka 0 tidak dibaca. Insya Allah, kalian bisa memutar ulang videonya agar lebih paham lagi ya, soli-soli ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, soli-soli ya, sekarang kita berlatih sama-sama. Kita jawab sama-sama pertanyaan di bawah ini ya. Jadi, ketika kalian memperhatikan ini, kalian boleh banget ikut menjawab ya, agar mengingat lagi materi yang sudah Ustazah sampaikan di slide-slide sebelumnya. Perhatikan ya, soli-soli ya. Di sini kita langsung menuju nomor pertama. Tulislah nama bilangan di bawah ini. Ingat, nama bilangan maka ditulis dengan huruf. Betul. 2.430. Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara menulisnya? Atau ini lambang bilangannya apa? 2.430 dibaca berapa? 2.430. Iya, betul. 2.430 nama bilangannya jika ditulis 2.430. Ya, sorry ya. Kita lanjut ke yang B. 3.009. 3.009. Kita baca dari yang paling depan. Ini angka 3. Kita tulis 3. 3 berapa? 3.009. Angka 0 tidak dibaca. Maka 3.009 nama bilangannya 3.009. 8.052. Siapa yang tahu nama bilangannya? Di sini sudah ada angka 8. Langsung aja ditulis angka 8.052. Ingat ya, di sini kenapa Ustazah beri tanda merah? Karena ini menempati nilai tempatnya. Jadi ketika di depan ini ribuan, maka langsung 8.000. Angka 0 tidak perlu dibaca, langsung 52. Begitu ya, sorry ya. 9.531. Maka nama bilangannya di sini sudah ada angka 9, ditulis 9.531. 9.531. Insya Allah nomor 1 sudah terselesaikan ya. Insya Allah mudah ya soli-soli ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, tadi nomor 1 disuruh menulis untuk nama bilangan. Sekarang di nomor 2 ini kebalikannya, lambang bilangan yang ditulis dengan angka 1004. Maka kita tulis angkanya 1000. Maka angka 1000 itu apa? 1 ya. Maka 1 langsung ada angka 4 di belakangnya, maka 1.0.
004. Jadi begini ya cara menuliskannya 1004, 1.004. Kemudian 2.900. Maka 2 paling depan ya. 2 titik, jangan lupa dikasih titik. 2 titik 0, bukan, 2 titik berapa? 900. 2.900, betul. 2.900, maka lambang bilangannya ditulis 2.900. 2.900. 5.322. Di sini sudah ada angka semuanya, maka langsung aja ditulis angka yang paling depan-depan ini. 5, 3, 2, 2. Seperti itu ya. Jangan lupa dikasih titik. 5.322. Seperti itu ya soli-soli ya. Tadi sudah berlatih bagaimana cara menuliskan nama bilangan dan lambang bilangan. Insya Allah mudah ya soli-soli ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke nilai tempat. Materi yang kedua. Yang pertama tadi lambang bilangan dan cara membacanya. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam atau mengingat lagi nilai tempat. Ingat soli-soli ya, diperhatikan terus materinya. Duduk rapi dan jangan di skip ya materinya. Baik soli-soli ya, Ustazah akan bertanya, apa pengertian nilai tempat? Ada yang tahu? Ustazah tadi sudah sering menyebutkan nilai tempat. Apa itu pengertian nilai tempat? Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya suatu bilangan. Menunjukkan letak suatu bilangan. Ingat, nilai tempat dimulai dari angka yang paling terakhir, yang berarti nilainya adalah satuan. Ada yang tahu nilai tempat itu ada berapa? Ada 4 kita sebutkan. Ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi, saya harap jangan sampai terbalik meletakkan nilai tempat sebuah angka atau sebuah bilangan ya, agar tidak terjadi kesalahan di mana yang seharusnya satuan, di mana puluhan, ratusan, dan ribuan. Maka satuan itu terletak paling akhir dan ribuan terletak paling depan. Berarti ya soli-soli ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah soli-soli ya, sekarang untuk lebih paham, langsung kita belajar bersama-sama dengan contoh dan latihan ya. Perhatikan, di situ sudah ada nomor 1 yang ada angka 1.374. Ya, sekarang kita akan belajar nilai tempat dari semua bilangan ini ya. Tadi perintahnya adalah ketika kita menuliskan nilai tempat, kita tempatkan dari angka yang paling akhir, yaitu satuan. Maka di sini Ustazah menuliskannya angka 4. 4 memiliki nilai tempat satuan dan nilainya 4. Ya, karena satuan itu sendiri, maka langsung menyebutkan angka itu sendiri. 4 ya, 4. Maka 4 memiliki nilai tempat satuan dan nilainya 4. Sekarang lanjut ke angka 7 depannya. 7 memiliki nilai tempat puluhan. Puluhan, maka nilainya 70. Jadi puluhan itu langsung 10 ya. Maka di sini ditulis 70. Bukan 7, tapi 70 karena nilai tempatnya puluhan. Ingat ya soli-soli ya, 70, bukan 7, bukan 700, bukan 7.000, bukan. Karena nilai tempatnya puluhan, puluhan, gitu ya. Jadi 70 agar mudah diingat, 70. Kemudian angka 3 depannya. 3 memiliki nilai tempat ratusan dan nilainya 300. Ratusan, ratus. Seperti itu ya, soli-soli agar lebih paham. Maka 300. Kemudian angka 1 yang paling depan
memiliki nilai tempat ribuan dan nilainya 1000. Ribuan, ribu, 1000. Gitu ya, sorry ya. Di sini kita sudah mengetahui nilai tempatnya. Jangan sampai terbalik, jangan sampai keliru. Di sini kalau ada 4 digit, ya, berarti nanti ada ribuannya. Maka 4 yang paling terakhir ini satuan, nilainya 4. 7, nilai tempatnya puluhan dan nilainya 70. 3, nilai tempat ratusan dan nilainya 300. Dan 1, nilai tempat ribuan dan nilainya 1000. Insyaallah, kita lanjut ke nomor 2. Sekarang perintahnya gabungkan bilangan berikut sesuai dengan nilai letak nilai tempatnya. Nah, ketika tadi ada angka dan kita menunjukkan nilai tempat dan nilainya, sekarang jika ada seperti ini, maka bagaimana memecahnya, menyelesaikannya menjadi sebuah angka? Langsung saja kita tulis. Ketika sini ditulis dari ribuan, maka diletakkan paling depan. Jadi kita langsung saja menuliskannya. 3 memiliki nilai tempat ribuan, langsung kita tulis angka 3. Nah, jangan lupa nanti dikasih titik ya. Kemudian 7 memiliki nilai tempat ratusan. Di sini sudah urut ya, soal lihat. Maka langsung kita tuliskan angka 7. Kita titik dulu. 7. Kemudian 5 memiliki nilai tempat puluhan, langsung ditulis angka 5. 1 memiliki nilai tempat satuan, ditulis 1. Nah, sudah terselesaikan ya soli ya. Maka jika kita gabungkan dari nilai tempatnya untuk menjadikan sebuah angka, maka kita tinggal menuliskannya. Karena sudah urut dari ribuan, maka langsung ditulis 3. Lanjutannya 7, 5, 1. Maka dibaca 3751. Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah paham ya soal-soalnya, Masya Allah. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, soal-soalnya, kita lanjut untuk menggabungkan nilai tempat menjadi sebuah angka. Di sini sudah ada tulisannya dan di sini untuk mempermudah, Ustazah sudah menaruhkan nilai tempat ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi ketika ini kan diacak ya soli ya. Ketika diacak, kalian langsung menandai urutannya. Jadi bisa dari yang paling terakhir ya, agar lebih mudah untuk menuliskan nilai tempat dari satuan. Ustazah bantu mencoret ya, agar lebih mudah. Maka di sini ada satuan, ratusan, ribuan, puluhan. Maka kita urutkan di sini ya, seperti ini. Maka satuan dulu kita tulis angka 1. Nih, ini urutannya ya, soal ya. Kemudian setelah satuan ada puluhan, maka kita tulis 2. Kemudian ada ratusan, kita tulis 3. Ini untuk memudahkan kalian agar tidak keliru menempatkan. Kemudian ribuan yang terakhir. Nah, kita tinggal menuliskannya soal ya, sesuai urutannya ini. Maka kita tuliskan angka 4. Kita keluarkan angka 4. Diletakkan paling akhir. Kalian boleh juga menuliskan dari ribuan. Yang penting urut ya soal ya. Tetapi saya sarankan dari nilai tempat itu dari yang paling terakhir. Dari satuan. Kemudian nomor 2 apa? Nomor 2 puluhan. Maka 3. Kita lanjut tulis 3 di depannya angka 4. Nah, kemudian setelah itu angka 8 memiliki nilai tempat ratusan. Kita tulis di sini di depan angka 3. 8. Kemudian angka berapa ribuan? Ya, angka 7 memiliki nilai tempat ribuan. 7. Jangan lupa dikasih titik. Sudah terselesaikan, maka kita tulis menjadi angka 7.834. Dibaca 7.834. Ini soal yang
mengecoh kalian. Jadi Ustazah harap kalian membaca setiap soal itu dengan teliti. Ternyata nilai tempatnya di sini diacak. Ketika diacak, kalian harus mengurutkannya terlebih dahulu agar mudah. Kemudian kalian menuliskannya sesuai dengan urutan. Karena satuan terletak paling akhir, kalian menuliskannya dari yang paling belakang. Kemudian depannya, dan depannya sampai menemukan hasilnya. Ya, ini sudah berbentuk bilangan sesuai dengan perintahnya. Maka 7.834 ya. Kita sudah ketemu 7.834. Insyaallah barakallahu fikum. Sudah berlatih contoh dan latihan. Udah tempat ya soal-soal ya. Insyaallah mudah. Jika kalian merasa kesulitan, boleh banget ditanyakan kepada ustazah. Alhamdulillah finish. Soalnya sudah belajar lambang bilangan dan nilai tempat ribuan. Jika belum paham, bisa diputar ulang videonya dan ditanyakan ke ustazah ya. Ke ustadz juga boleh ya, yang kelas B. Kemudian tugas kalian adalah karena berhubung bukunya yang belum datang, jadi tugasnya melewati PPT. Jadi kalian salin di buku tulis kalian dan kalian kerjakan ya soalnya. Insyaallah mudah. Jadi ketika kalian merasa kesulitan, kalian boleh putar ulang dulu videonya berkaitan dengan soalnya. Jadi tadi nama bilangan. Nanti ini di sini sudah ada soal 1, 2, 3 dan insyaallah ada 5 soal. Insyaallah mudah ya soal ya, karena harus banyak berlatih agar apa yang kalian pelajari tadi itu bisa lebih paham, lebih diingat lagi. Nama bilangan berarti nanti ditulis dengan huruf. Ya, Ustazah sudah berikan contoh di slide sebelumnya. Kemudian nama bilangan maka ditulis dengan angka. Insyaallah mudah ya soal ya. Ini tinggal menempatkan saja mana tempatnya. Ini dimulai dengan angka 1. Insyaallah mudah ya soal ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tulis, disalin, jangan langsung jawabannya saja, tapi ditulis ulang dan dikerjakan. Ditulis soalnya dan dikerjakan jawabannya ya, soalnya dikumpulkan tertib ya, jangan menunda-nunda. Insyaallah jangan menunda-nunda, jangan terlalu malam juga ya ya, agar yang kalian pelajarin itu masih ingat, mudah diingat. Misalnya ya, ini lanjutan tugas kalian, jadi ada 5 nomor ya ya. Ingat disalin dan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Jika memang kesulitan, kalian jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya kepada ustaz dan ustazah, dan ustazah sarankan untuk memutar ulang videonya agar kalian ingat lagi. Soal-soal latihan-latihan yang ustazah berikan ini sudah ustazah bahas di depan di slide sebelumnya ya soal ya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ustazah cukup sekian ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di pekan selanjutnya ya. Kita akan bertemu lagi dan kita akan belajar matematika lagi. Tetap semangat ya soal ya. Walaupun kalian masih belajar dari rumah, tidak menyurutkan semangat kalian. Ya. Jangan lupa berdoa setelah ini. Ustazah akhiri, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma faqqihna fid din Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.